Halo, Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Pratiwira Marta dalam acara Spiritual Journal. Di acara kali ini, aku tetap nggak sendirian, masih ditemenin sama kakak cantik kita, Kak Silvi. Tangannya dong guys, mana? Oke, Kak Silvi, gimana kabarnya? Baik, gimana Kak Tiwi sendiri? Sehat. Terus, Kita ada di- gimana nih? Sekarang yang sebelumnya nih, kayaknya episode yang sebelumnya kita udah banyak obrolan. Masih ingat nggak? Masih ingat, Oke. kita di podcast sebelumnya kita ngebahas tentang supranatural dan kaitannya juga dengan mental health ya Kak. Oke, Kalau untuk sekarang kita mau bahas apa nih? Kira-kira apa tuh? Kamu ada ide nggak? Kalau diingat di episode sebelumnya, Kak Tiwi ini sempat janji Sobat PR mau ngasih tips-tips mental health ya, Ya. dan juga kaitannya dengan indigo. Ya, betul banget. Jadi di episode sebelumnya, aku sempat sedikit membahas tentang indigo itu apa dan mental health itu seperti apa. Apa kaitan mental health dengan supranatural? Kita mau in depth lagi, lebih dalam Ya, lagi, kita karena gali. kalau sebelumnya kita cuma bahas apa perbedaan six sense sama indigo. Nah, sekarang kita mau coba gali lagi lebih dalam ya. Oke, Sobat PR, untuk yang masih mau denger nih, penasaran apa itu mental health dan bagaimana tips-tips mengatasinya? Yuk, tetap di Spiritual Journal. Check it out. Oke, sebelum itu aku mau nge-share juga ke Kak Tiwi. Oke. Ternyata mental health ini tuh walaupun udah banyak yang tahu ya isunya, tapi masih ada nih orang Indonesia yang masih awam, Belum aware belum mungkin aware, ya? iya, belum aware. Kalau misalnya ditanya gitu, apalagi orang-orang yang tradisional, aku kena mental health, kamu kurang sholat nih, kamu kurang ngaji nih. Padahal kan faktornya nggak cuma itu aja ya, Kamu Kak. kurang uang nih. Ya. Bisa jadi Mental tuh. health itu. Kokos ya, kantong bolong. Betul. Dan banyak juga penelitian-penelitian di, aku kalau googling Ya. gitu ya, ada dari WHO, ada dari artikel ini tuh mental health itu penting gitu untuk Betul. kita sadari gitu. Yes. Begitu pula kaitannya dengan indigo, karena indigo juga ternyata banyak public figure yang dia udah open bahwa dia tuh indigo. Ya. Contohnya kayak siapa yang nggak tahu Risa Saraswati, terus Sarah Wijayanto. Sorry. Siapa lagi Kak? Ada Citra Prima. Sebenarnya banyak sih, ya. Yang sekarang sudah secara open. Sebenarnya dari dulu. Cuma kalau sekarang tuh kayak lebih banyak respon yang baik juga yang diterima, bahwa banyak juga masyarakat yang ternyata diam-diam gitu, mereka pun merasakan hal yang sama. Jadinya mereka punya respon yang baik. Walaupun masih ada kontraknya gitu ya, masih ada yang masih Nggak agak-agak percaya gitu. ya, tapi sekarang ini lebih cenderung orang itu setidaknya mau mendengarkan Mau dulu, mendengarkan, begitu. Terus ada kadang tuh kalau misalnya orang-orang yang bukan indigo tuh kadang suka menganggap orang indigo tuh aneh. Betul. Nah, Spesies itu berbeda. iya, aneh. Terus kitanya malah takut gitu. Ih, Iya. nggak deket-deketan sama dia Iya. karena dia weirdo katanya. Nah, makanya dari itu kita mau bahas nih. Jadi awal mulanya indigo tuh dari mana sih, Kak? Terus kenapa orang-orang yang bisa ngelihat makhluk-makhluk halus gitu kasat mata dikatainnya indigo? Oke, kayak yang sebelumnya pernah di episode sebelumnya ya. Jadi yang belum nonton, lihat dulu ke episode sebelumnya biar nyambung ya. Jadi intinya indigo itu sebenarnya sebutan seseorang yang memiliki energi supranatural tinggi di dalam dirinya, dan dia akhirnya memancarkan sebuah aura bias berwarna keunguan. Nah, orang-orang yang memiliki supranatural yang tinggi gitu ya, dia cenderung mudah bersentuhan dengan frekuensi lain gitu. Nah, makanya kalau mau lebih jelasnya lagi, lihat dulu di episode sebelumnya biar nyambung gitu ya. Nah, jadinya orang indigo itu kalau ditanya asalnya dari mana, ya itu yang masih jadi misteri ya. Namanya di supranatural itu memang banyak hal yang tidak bisa dijelaskan gitu. Nah, yang pasti orang indigo itu dia sejak lahir biasanya sudah membawa energi supranaturalnya sendiri gitu. Nah, itu yang membuat saat dia tumbuh, akhirnya beriringan dengan sebuah kemampuan di alam bawah sadarnya yang terus ngedorong dia.
Makanya dia mempunyai seolah-olah mereka itu memiliki perilaku yang aneh. Karena apa yang mereka rasakan pun berbeda dari orang kebanyakan. Makanya seperti spesies berbeda gitu. Apa yang mereka lihat beda sama orang yang normal, orang yang bukan indigo gitu. Ya, jadi mungkin kalau di rumah Sobat PR ada yang pernah ngerasa gitu, dari kecil kok ngerasa kayak sering melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tapi orang lain nggak ngedengerin atau orang lain nggak ngelihat itu kemungkinan ada sesuatu di dalam diri kalian. Kalau di supranatural itu disebutnya gift. Jadi sebuah hadiah gitu ya, bukan sebuah hal yang disebut musibah juga gitu ya, atau jadi disebut cacat mental apalagi gitu. Itu semuanya bisa berpengaruh juga dengan perkembangan mental orang itu. Kebayang nggak sih kalau Sylvie punya kemampuan seperti itu, atau Sobat PR di rumah yang pernah merasakan terus punya juga pengalaman seperti itu, berbeda gitu ya. Kita punya sikap yang berbeda, melihat sesuatu yang berbeda gitu. Akhirnya kan respon kita berbeda. Tapi kamu ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, disitulah mental health-nya terhubung. Iya, jadi kayak dianggap aneh tadi ya, kayak mungkin dibully lah, dikatain, gitu. ih ngapain main sama lu gitu. Iya, betul. Nah, sekarang ini mulai banyak kesadaran orang tua tentang anak-anak yang ternyata mereka memiliki bakat supranatural ya, memiliki bakat supranatural, dan akhirnya mereka mulai konsultasikan. Ya mungkin contoh-contohnya nih seperti sama orang-orang yang sudah menjadi public figure dan sudah lebih open gitu ya, bahwa mereka itu memang indigo. Akhirnya kan orang konsultasi, mereka sharing gitu, sharing pengalaman bagaimana akhirnya anak ini tuh tidak terkena mental health saat tumbuh. Karena kan kita nggak tahu waktu anak ternyata tiba-tiba ngomong gitu, mama aku ngelihat ini, mama aku ngelihat itu. Respon yang dulu nih, kalau dulu biasanya diresponnya langsung di stop, ya nggak sih? Iya. Udah jangan gitu, udah jangan begini, jangan percaya yang begitu. Padahal harusnya direspon aja ya, Kak? Iya, kita respon, kita jangan panik, jangan langsung ngerasa gimana. Di sekarang ini sudah banyak orang-orang yang bekerja atau membantu di bidang itu untuk bisa membimbing orang tua yang kebingungan nih anak saya kenapa gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita bisa mengembangkan itu ke arah yang lebih baik, itu akan tumbuh menjadi anak super. Wow, berarti gitu. It's a gift, it's really a gift, guys. Kayak gitu. Kalau kamu sendiri selama ini waktu kecil atau pernah nggak ngedenger ada temen gitu yang katanya indigo, katanya begini gitu, pernah nggak? Kalau dulu waktu aku kecil nggak tahu sebutannya indigo, cuma paling si itu bisa ngelihat ini, si itu ada bodas-bodas. Cenah. bodas, eta gondrong gitu. Yeah. Tapi istilahnya belum dikasih tahu kalau itu tuh indigo gitu. Ya, jadi memang anak, apalagi kalau misalkan dia dari kecil ya, dari kecil sudah terlihat ada bakat seperti itu. Turunan bisa ya, Kak? Turunan. Nah itu sebenarnya itu masih agak jadi tidak bisa juga aku bilang iya atau tapi nggak bisa bilang enggak. Tapi kalau aku sendiri memang ada ceritanya nih. Kenapa aku bisa ada yang seperti ini gitu ya, punya bakat seperti ini karena kakek aku. Dan itu udah cerita turun-temurun, kayak kakek aku tuh memang dulunya juga begini, begitu gitu. Dan akhirnya turun. Dan memang dari banyak kasus yang pernah aku tanganin, biasanya ada antara kakeknya atau jadinya adalah gitu ya turunannya. Tapi kalau dipastikan apakah sudah pasti itu turunan, belum tentu juga gitu. Ya. Ada juga yang tiba-tiba muncul gitu ya, dia memang udah punya gitu. Nah, kalau misalkan dari kecil dia sudah terlihat nih bakat seperti itu, makanya aku ngasih saran untuk Sobat PR di rumah, kalau tahu mungkin punya ponakan, mungkin punya anak bahkan gitu ya, yang seperti itu cucu, nah itu jangan dulu langsung di-cut karena itu bisa membuat inner child issue. Dan itu salah satu mental health juga. Istilah baru nih aku, inner child issue. Betul, inner child issue itu adalah sebuah traumatik, luka hati seorang anak yang tidak bisa menghandle situasi waktu kecil, mungkin tertekan, mungkin mengalami lingkungan yang kurang sehat, kurang harmonis, dan akhirnya dia tumbuh menjadi karakter yang berbeda. Jadi kebawa sampai dia tua gitu ya? Iya, dan itu banyak menjadi trigger untuk mental health banyak orang saat mereka sudah dewasa. Jadi begitu mereka dewasa, mereka nggak ngeh kalau apa yang menjadi pola pikir mereka itu salah. Karena mereka berpikir itu normal. Nah itu hasil-hasil dari inner child
issue. Jadi itu ada bekasnya. Nah, termasuk untuk anak-anak yang indigo. Itu gitu. Karena salah penanganan mungkin terlalu dipotong, jadi bisa macam-macam. Bisa kita bawa ke arah religi si anak itu gitu ya. Jadi bakatnya itu diasah dengan cara religi atau mungkin mau langsung ke orang yang memang paham tentang indigo, terus mereka sharing di situ. Biar penanganannya tidak membuat inner child issue ke anak. Karena saat anak punya, namanya anak kecil ya, orang bener kok saya ngelihat ini, saya ngerasain ini, terus di-cut, nggak dipercayain, dia jadi nggak percaya sama dirinya sendiri akhirnya. Nggak pede juga. Iya, dan kebayang kalau anak kecil sudah merasa bahwa dirinya itu aneh. Bahwa dirinya itu berbeda. Tapi dia lebih akan mengarah ke pikiran yang negatif tentang dirinya sendiri, dan itu dia bawa terus sampai besar. Itu yang bisa mengakibatkan ke mentalnya dia ya. Jadi itu yang insecure mungkin. Kalau misalnya ini bisa depresi mungkin ya Kak? Depresi itu paling sering. Jadi anxiety. Betul. Gitu. Nah itu banyak jadinya kemana-mana. Makanya ada kaitannya supranatural dengan mental health. Nah trigger-triggernya karena itu di alam bawah sadar, itu yang ngebuat orang tuh nggak aware. Karena itu juga bukan menjadi hal yang umum. Bahkan di seluruh dunia gitu ya. Bahwa apa sih supranatural gitu, apa sih ini. Masih jadi pro kontra terus kan gitu, karena tidak ada bukti valid gitu ya atau sesuatu gitu. Jadi yang percaya adalah orang-orang yang mengalami. Akhirnya mereka menjadi sebuah komunitas yang kita nggak bisa ngomong asal tentang yang kayak gitu ya nggak sih? Kalau kita ngomong asal ya jangankan yang bukan indigo gitu, jangankan yang indigo, yang bukan indigo pun kalau ngomong seperti itu akhirnya dianggap aneh juga, terlalu percaya yang begitu atau aneh ya yang lainnya gitu. Terus gimana tuh Kak? Itu kan tadi kan dari sisi anak yang indigo atau orang tua yang punya anak indigo gitu. Kalau untuk kita yang normal gitu, yang nggak indigo, ngadepin orang yang indigo gimana? Biar kita tuh nggak takut, kita ngerasa ya udah kita tuh we're the same guys. Kita sama-sama aja, cuma dia bedanya punya gift gitu kan. Supaya kita nggak takut, supaya kita bisa ya temenan aja biasa gitu. Itu gimana tuh Kak? Sebenarnya gini ya, ini tipsnya akhirnya akan dimulai ya Sobat PR. Bagaimana menghadapi seseorang indigo yang ada di lingkungan kalian gitu ya. Pertama, kalian akan melihat dulu kan, bahwa mungkin tingkahnya akan sedikit berbeda. Dan kalian nggak perlu kaget, karena kalian tahu mereka itu punya kayak apa ya, ini khusus apa, punya kemampuan khusus, punya kemampuan khusus, akhirnya mereka pasti akan berbeda pola tingkahnya, pola pikirnya gitu. Jadinya ini juga kita harus mengenal ya ciri-ciri indigo itu kayak gimana. Jadi kita bisa membedakan dulu nih gitu. Oh kalau ini orang indigo nih kayaknya berarti saya begini cara menanggapinya. Oke, berarti kita melihat dulu kalau misalkan biasanya ada yang open. Aku dia indigo, langsung bilang gitu kalau aku indigo gitu. Iya, jadinya tuh kayak aku indigo gitu. Jadinya akhirnya kita langsung bisa menghadapi kan gitu. Tapi kalau misalkan enggak, kita bisa ngelihat dari cara dia bersikap. Biasanya sikap orang-orang indigo itu dia pemerhati. Dia banyakan diem, terus kadang dia suka ngelamun gitu. Tapi intinya sih gini, kita nggak perlu ngelihat yang tidak terlihat gitu. Apalagi kalau dia belum ngomong, saya ini indigo loh gitu. Nah ini yang ngomong aja, artinya kita sudah tahu bahwa dia itu indigo gitu kan. Kita tidak boleh merasa takut atau kurangi perasaan untuk takut. Emangnya apa yang harus ditakutin kan gitu ya. Dan jangan merasa bahwa itu adalah hal yang aneh. Sudah, makanya sekarang semakin banyak muncul orang-orang indigo yang open gitu. Akhirnya indigo itu seperti bukan sebuah keanehan. Kan gitu. Dan jangan kita memandang jangan aneh gitu, karena itu apa ya, kayak sesuatu yang harus kita mulai sikapi dengan normal. Ya kalau misalkan ada orang yang kayak kita ngelihat orang jenius deh. Gitu kan, cuman kan kita respon ngelihat orang jenius itu wow gitu ya, positif responnya. Cuman kalau ngelihat orang yang ke arah supranatural nih, gift-nya kayak indigo gitu, sixth sense, orang cenderung sebelah mata. Nah itu kita kurang-kurangin yang kayak gitu, karena jangan kita berkontribusi untuk menekan mental health orang, karena itu nanti gak baik gitu buat kitanya. Jadi yang pasti kalau misalkan ada di sekitaran kita indigo, kita normal aja. Kalau misalkan ternyata indigonya adalah yang agresif, indigo tuh ada yang agresif. Ada. Agresif itu seperti salah apa? Satu ciri-ciri indigo. Iya, salah satu. Jadi indigo itu ada yang pasif, ada yang agresif atau aktif lah. Aku ini ya, bahasanya aku nih.
Yang aktif atau yang agresif itu seperti apa? Dia sangat open. Oke. Dia sangat open, dia berani cerita sesuatu yang dia udah nggak peduli orang lain percaya atau enggak, tapi dia cerita terus. Gue lihat ini, gue tahu ini, dia melihat masa depan dia. Ya kayak gitu. Nah, itulah yang kadang jadinya ngebuat orang tuh Kayak agak apaan sih gitu. Nah, akhirnya jadinya gak ditanya kok gitu ngomongnya. ya, jadinya seperti dipukul rata. Indigo tuh kayak gitu. Songong lah, arogan lah, sotoy lah, melampaui Tuhan lah gitu. Karena memang nggak nyalahin. Ada indigo agresif aku sebutnya ya. Oke. Indigo agresif yang seperti itu, dia jadinya malah confident banget dengan apa yang dia punya. Dia bangga gitu ya. Ya, dia Justru bangga. seharusnya bagus sih. Bagus sih. Cuman kalau misalkan kita sikapnya terlalu over, kan lingkungan nggak Iya. siap menerima itu gitu. Akhirnya lingkungan akhirnya konotasinya jauh lebih ke negatif gitu. Nah, untuk menghadapi yang kayak gitu, nggak apa-apa kok diingetin. Nggak apa-apa. Langsung diingetin. Diingetinnya dengan cukup bilang, aku tuh nggak ngerti sama hal kayak gitu. Oh. Gitu ya. Kalau dia masih terus seperti itu, masih berarti memang kita yang menjauh aja. Jangan kita paksain. Gitu. Jangan kita paksain dekat dengan seseorang, apalagi dengan bakat indigo gitu. Terus kita terlalu ngelawan gitu. Kayak apaan sih lo ngomong kayak gitu terus gitu. Terus atau enggak kita benar-benar nyetop dia gitu, karena nggak bisa. Kalau dia memang sudah karakternya lebih agresif, dia akan Kalau diolok-olok gitu gimana Kak? Kayak di making fun gitu? ya sama sih. Sikapnya sih akan sama dengan orang-orang lainnya gitu ya, dengan manusia normal lainnya, spesies umumnya gitu. Cuman ya dia jatuhnya kan dia mau ngadu sama siapa gitu. Karena orang akan cenderung menganggap ya memang elu yang salah, padahal kan kita lagi nggak ngebahas salah sama benar gitu. Karena every people are different. Ya. Oke. Semua orang kan beda ya. Baik, Ibu Silvi, different ya. Different. Berbeza. Oke. Oke, jadi sobat PR, terus juga itu tadi tips kalau misalkan kalian bertemu dengan indigo antara yang aktif atau yang pasif. Kalau yang pasif sih nggak perlu terlalu kayak gimana, mereka normal, mereka santai, ngobrol juga bisa. Bahkan kalian bisa banyak menggali cerita gitu ya. Penyampaiannya juga nggak akan ngebuat takut gitu, nggak kok gitu kan. Banyak contoh-contohnya, Kak Citra Prima, ya Kak Sarah, itu semuanya cara penyampaiannya pasif, ya? tuh oke. Walaupun memang ada kayak penelusuran segala macam, itu kan sebenarnya bukan untuk apa-apa, untuk mereka menyombongkan kemampuan, enggak gitu. Hanya ya itu memang diminati loh. Iya. Banyak masyarakat Kepo, pengen gitu. tahu. Ya, seperti cinta misterius kan dikepoin ya. Gitu. Gimana? Cinta mana cinta? Kak Silvi masih jomblo loh. Promote. Cinta. Oke, jadi lanjut lagi ya. Untuk yang indigo yang sejak kecil, ini tipsnya. Kalau misalkan punya anak di rumah gitu, Sobat PR punya anak atau keponakan atau cucu yang kelihatan punya ciri-ciri seperti ini, ya. Tiba-tiba sering ngomong sendiri, main sendiri, bicara bercanda intens di satu ruangan, atau kadang sering rewel. Rewelnya kayak nggak wajar, kayak bukan rewel pada umumnya gitu. Terus dia sering melihat ke satu titik, dia sering menunjuk ke satu titik, atau bahkan yang paling terlihat dia sudah jelas bilang gitu. Langsung Di situ frontal. ada ini, di situ ada ini mengganggu saya, ini mengganggu saya. Itu jangan langsung di-cut. Peluk ya, peluk terus tanya apa baik. yang dilihat. Dan respon dia seolah-olah kita tuh percaya. Walaupun sebenarnya kita nggak percaya, sebagai kita nggak ngelihat gitu ya, secara kita nggak ngelihat, kita juga nggak ngedengar, tapi respon seperti apa yang dia rasakan. Jadi si anak itu merasa dilindungi, gitu ya. Akhirnya nanti si anak akan terus bercerita. Nah, mulai ketakutan nih orang tua biasanya. Ya kebayang jam 3 subuh gitu ya, terus tiba-tiba bilang, bun di situ ada cupacup, tapi kok gede gitu. Cupacup. Ada cupacup kok gede sih gitu ya. Nah itu misalkan yang kayak gitu kan pasti takut ya. Nah kalau kayak gitu bisa dibawa ke arah religi. Misalkan, oh ada itu, ya udah yuk kita sholat yuk gitu. Yuk kita berdoa yuk gitu. Jadi lebih gitu, itu mungkin lagi minta didoain. Jadi kita jauh lebih soft pendekatannya. Setelah itu boleh baru kita bawa, kitanya dulu nih, orang tuanya dulu nih, berkonsultasi, boleh ke psikiater, boleh ke psikolog, boleh juga ke orang-orang yang memang sudah open tentang dia bisa membuka konsultasi tentang indigo gitu ya. Biasanya memang orang-orang indigo yang ingin sharing karena tahu ini permasalahan ini orang tidak aware,
Dan itu ngebuat jadinya banyak orang kena mental health setelah dewasa. Berhubungan ya? Berhubungan, sangat-sangat mental. berhubungan. Spiritual, supranatural itu sangat ada kaitannya dengan mental health gitu. Itu berperan penting. Cuma karena kita tidak aware dengan kesehatan psikis, kita lebih cenderung ke fisik gitu. Akhirnya kita lebih sering mengabaikan. Kita akan menanggapi itu kalau itu sudah muncul ke alam sadar. Kayak gimana muncul ke alam sadar? Sudah kerasa gejala fisiknya. Ada yang gejalanya tuh apa tuh, Kak? Kalau misalkan kita biar tahu, bukan biar tahu sih, kita tuh tanda-tanda kita udah kena mental health. Biasanya kalau dari gejala awal ciri-ciri ya apa? Ringan nih. Ini masih belum naik ke alam sadar nih ya. Biasanya kita susah tidur. Susah tidur, pola makan nggak benar. Kita kayak harusnya kita kan sebenarnya bisa mengatur pola makan kita, pola kehidupan kita, tapi ini enggak. Gitu ya. Berantakan gitu ya. Iya, terus kita sering overthinking. Nah, overthinkingnya belum masuk ke alam sadar ya, masih di bawah sadar. Kita masih menganggap bahwa overthinking kita wajar. Wajarlah saya mikir kayak gini gitu ya. Terus udah gitu gelisah, gampang gelisah. Kadang kayak dia tuh, kita pernah nggak sih Sylvie ngerasain gelisah tapi tanpa sebab? Iya, pernah. Kenapa ya ini kok nggak enak banget gitu? Perasaannya kayak khawatir gimana? Gitu. Khawatir, cemas. Gitu. Itu juga salah satu gejala bahwa sebenarnya kita ada. Tapi itu sebenarnya belum yang harus kayak kita konsultasi, kita apa gitu. Enggak, cuman itu sudah mulai muncul tuh. Dan itu wajar untuk manusia, itu masih normal. Nanti dia naik ke alam sadar. Di alam sadar artinya ini tumpukan di bawah sadarnya sudah terlalu tinggi. Dia penuh. Jadi anggap ini ada batas nih. Bawah alam sadar nih bawah alam bawah sadar, di atas alam sadar kita. Ini udah penuh, naik. Kita langsung kepental nih ke alam sadar. Di alam sadar baru kita ngeh bahwa ada sesuatu yang salah di diri kita. Biasanya ada gejala fisik. Gejala fisiknya kita migrain. Kita mual. Kalau perempuan biasanya cenderungnya asam lambungnya naik terus. Oh iya. Ya kan? Jadi punya GERD biasanya. Penyakit GERD itu biasanya dari mental health. Jadi asam lambungnya terus. Tapi kan nggak langsung ada efek ya, kayak kita kelihatan mual, kita kelihatan sakit gitu. Biasanya efeknya bisa langsung meledak. Apes yang kayak gitu. Meledak penyakitnya langsung yang secara fisik ya. Penyakitnya langsung yang berat. Gitu. Baru di situ ngerti ada yang harus diperbaiki. Tapi masih tetap aja udah tahu seperti itu, tetap yang difokuskan fisiknya. Malah yang dilupain ini ya? Ya, karena tidak umum, karena tidak pengetahuannya itu masih jarang. Jadinya nggak tahu bahwa sebenarnya kalau kita punya penyakit fisik, kita harus ulas dulu kita punya penyakit psikis nggak. Percuma kita sembuhin ke medisnya, ke fisik kita disembuhin, tapi kita nggak punya keyakinan. Kita masih jadi orang yang overthinking, kita pesimis orangnya, tapi terus jadinya akhirnya pengobatan itu tidak maksimal. Kalau mau maksimal, kita gali dulu tuh, kita punya sakit psikis nggak? Kalau punya, kita sembuhkan di 2 cara itu. Jadi psikisnya kita perbaiki biar apa? Kalau kita dalam keadaan mental yang sehat, kita punya pola pikir yang baik, kita lebih positif, kita akan jauh lebih yakin akan sesuatu, dan itu akan mendorong otak tuh bakal ngeluarin hormon. Oh ya. Makanya gitu. Suka ada yang bilang penyakit itu datangnya tuh dari pikiran kebanyakan. Iya, itu nggak bohong, emang bener. Cuman orang tuh kayak menganggapnya itu seperti sebuah peribahasa aja kan, jatuhnya gitu. Tidak ngeh bahwa memang itu nyatanya. Iya. Nah, kalau misalkan kita udah dalam kondisi mental yang sehat, terus kayak tadi keyakinan udah ada, semua sudah ada gitu. Baik, stabil semuanya, kita ikut ke medis, kedorong obat medisnya. Obat medisnya kedorong, terapi, iya, karena kita udah ada keyakinan. Makanya kan ada juga yang disebut miracle medis, miracle medical gitu kali ya. Nah, yang kayak gitu itu kenapa? Padahal secara medis dinyatakan sudah tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, tapi dia bisa gitu. Nah, itu peran dari alam bawah sadar itu sangat penting. Kekuatan pikiran seseorang, kekuatan pikiran kita itu yang paling berpengaruh besar. Makanya sekarang untuk Sobat PR, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dari 2 sisi, psikis dan fisik. Begitu, Neng. Terus Kak, aku juga pengen tanya sih, cara sederhana yang bisa kita lakukan di rumah gitu, kalau misalnya kita
punya isu kesehatan mental. Gitu. Kalau misalkan ternyata kita menyadari, kalau dengar kata Kak Tiwi ini udah gejala sakit nih saya gitu ya, misalkan terus Cara pengen sederhananya aja yang bisa cara sederhananya dilakukan adalah gitu. Kita jangan biarkan diri kita terlalu lama sendiri. Oke, Harus ada maksain, harus betul. ada teman cerita ya. Iya. Jadi banyak orang yang saat dia lagi ngerasa bad mood, mager akhirnya kan, kebawa terus akhirnya di rumah, dan itu menjadi sebuah pola. Kita akhirnya lebih banyak diem di kamar, mikir sendiri, ngerasain sendiri, overthinking sendiri, nyerang orang, nyerang diri sendiri. Itu kan yang dilakuin. Vibrasi di kamar itu adalah tentang kenegatifan semua. Nah itu akhirnya nyerang terus ke kita. Berarti memang kita tuh hidup tidak bisa sendiri ya. Gak nah bisa, tapi orang kan beda-beda juga ya. Ada yang nggak punya temen gitu. Ada yang bingung mau cerita. Itu namanya udah nggak punya teman. Sebatang kara, kasihan. Dia bingung mau cerita kemana nih Kak. Ada nggak sih tempat yang bisa untuk dia konsultasi gitu? Kemana nih? Oh banyak tempat konsultasi sekarang. Konsultasi untuk kita lebih tahu tentang kesehatan mental ya, psikis. Kita bisa ke psikiater, kita bisa ke psikolog, kita juga bisa ke orang-orang mental health yang bekerja sebagai konselor. Mereka memang lepasan, biasanya basicnya dari spiritual atau mereka experience sendiri dan sudah diakui untuk bisa menjadi seorang konselor. Itu banyak gitu. Bisa juga lewat Kak Tiwi nih ya. Bisa, konsultasinya ada di down below. Down below. Oke, kalau misalkan mau konsultasi ke aku juga bisa ya Sobat PR. Aku kebetulan ngebuka juga untuk konsultasi, tapi lebih ke live ya. Basicnya spiritual, ada juga coaching. Jadi bisa nge-coach orang gitu. Terus tarot untuk yang mau prediksi-prediksi, untuk fun reading, untuk intense reading juga bisa. Jadi macam-macam gitu. Wow, keren banget. Iya, bagaimana? Ada lagi? Tipsnya masih kurang nggak buat Silvi? Nah, kan Silvi mewakili Sobat PR nih sekarang. Aku mau minta tolong sama Sobat PR ya, kalau Sobat PR punya pertanyaan, bingung apa nih istilah ini, istilah itu, komen dong di bawah, di kolom komentar maksudnya. Aku udah cukup banyak nih informasinya udah cukup banyak. Indigo kaitannya dengan mental health. Nah, kalau sekarang Kak Tiwi buat Sobat PR semua, kira-kira punya nggak sih pesan untuk teman-teman Sobat PR yang juga mungkin punya gift tadi indigo, ataupun ya punya teman yang indigo, punya anak yang indigo? Boleh di-share? Boleh. Jadi begini, untuk Sobat PR yang memang merasa memiliki mental health, yang juga merasa memiliki gift, bakat menjadi seorang indigo, cepat sadari untuk yang kena mental health, cepat sadari dan selamatkan diri kalian dengan segera konsultasi, minimal bercerita, dan kalian bisa tahu dengan dari cerita awal, kalian bisa tahu apakah kalian butuh sampai ke arah konsultasi atau tidak. Dan untuk para rekan-rekan indigo, aku cuma pesan biar kita banyak-banyak bantu untuk masyarakat lainnya yang memang masih kebingungan di hal ini gitu, dan lebih memberikan manfaat positif dari apa yang kita punya. Kita rangkul mereka. Betul sekali. Rangkul, we are all in this together. Oke, untuk yang kalian yang merasa sendiri, jangan kesepian. Untuk sekarang ini, kita akan hadir terus setiap hari Kamis. Setiap minggu loh. Setiap minggu, setiap hari Kamis, jam 20. Jam 8 malam. Jam 8 malam, hanya di Pikiran Rakyat. YouTube channel. Satu lagi Kak, apa? Buat Sobat PR, jangan lupa Sobat PR, ini penting banget untuk kalian supaya nggak ketinggalan berita update internasional, nasional. Follow, like, subscribe YouTube channel Pikiran Rakyat dan juga sosial medianya. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan beritanya. Jadi di handphone kamu tuh ada notifikasinya gitu. Oke Sobat PR, kita tutup acaranya. Jangan lupa cintai seluruh semesta kita. Bye-bye!